Hari ini kita sudah masuk ke dalam minggu yang kedua di bulan 12, adalah bulan-bulan Natal. Masih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya kalau bulan Natal itu hampir tiap malam ada perayaan Natal, tapi karena kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita bersyukur, kita beribadah, tidak ada halangan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus belajar tentang Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi belajar tentang Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Karena Tuhan itu begitu besar sehingga sulit dipahami. Tuhan itu begitu besarnya sehingga pelajaran akan Tuhan ini tidak boleh berhenti. Kita datang beribadah ke sini, kita belajar tentang firman Tuhan. Itu sama, saya samakan dengan kita belajar tentang Tuhan. Lalu di pertengahan minggu sesuai hari komsel masing-masing kita juga belajar tentang Tuhan. Lalu mungkin di pertemuan-pertemuan komisi pria, wanita, kaum muda kita belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan itu memang harus terus, tapi yang saya mau sampaikan adalah tidak cukup belajar, tidak cukup tahu, tapi harus sampai kepada yang namanya mengalami Tuhan. Tidak cukup tahu, harus mengalami Tuhan. Katakan samping kiri kanan dulu, tidak cukup tahu, harus mengalami Tuhan. Beras tagi ini, saya ibaratkan beras tagi ini besar dibanding Laugende ini. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang baru pertama kali berkunjung ke beras tagi, mungkin satu orang akan bilang begini, beras tagi itu banyak bunga. Banyak bunga-bunga, kiri kanan itu bunga, ada banyak variasi bunga. Lalu orang lain yang berkunjung juga baru sekali, mungkin akan bilang, di beras tagi itu ada hotel yang megah. Bagus hotelnya, ada tempat permainannya, mungkin dia pernah ke Mickey Holiday waktu itu. Lalu kemudian ada orang bilang beras tagi itu macet, mungkin kesini waktu hari Minggu barangkali ada pajak Laugende, jadi macet. Ketiga orang ini tidak ada yang salah, tapi tidak sepenuhnya benar, karena beras tagi ini besar, beras tagi ini masih ada kue peceren, beras tagi ini ada pajak roga, beras tagi ini ada gundaling, beras tagi ini ada banyak tempat lain. Tapi kalau hanya sekedar berkunjung, dia hanya tahu sedikit, dan itu saya bilang nggak salah, tapi dia belum sepenuhnya tahu. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah tinggal di sini? Kita udah tahu banyak, mana jalan, mana kejora, mana kolam, mana Sibaya, mana Sinabung, kita tahu semua. Kenapa? Karena kita tinggal mengalami yang namanya beras tagi. Jadi kita udah tahu Sugihan ada juga Melas, ada juga tempat pemandian dekat beras tagi. Kita tahu banyak. Kenapa sudah tinggal di sini dan mengalami yang namanya beras tagi? Kira-kira seperti itu yang saya mau sampaikan. Ada banyak anak Tuhan tahu Tuhan. Dia tahu tentang apa Tuhan. Dia bilang bulan 12 itu kami merayakan Natal. Tahu. Dia bilang Yesus itu lahir di kandang domba. Nama ibunya Maria, nama bapaknya Yusuf. Dia tahu. Umur 30 tahun dia sudah mulai melayani. Lalu kemudian dia mati di salib. Hari ketiga dia bangkit. Dia tahu. Dia hanya tahu cuplikan-cuplikan sedikit tentang Yesus. Tapi kalau belum namanya mengalami tinggal dalam Tuhan, itu sama seperti bilang beras tagi itu ada banyak bunga. Kalau kamu tahu di beras tagi itu ada kue peceren, jangan hanya sampai tongkol, harus terus jalan. Lalu sampai kepada yang namanya kue peceren. Harus terus jalan. Lalu sampai kepada namanya ada pajak di beras tagi. Terus jalan sampai kepada pajak roga. Terus jalan sampai kepada gundaling, dan banyak tempat kamu bisa tahu beras tagi. Kalau kamu terus berjalan dan tinggal di beras tagi. Tuhan pun begitu.
Kita tahu Yesus kita itu adalah Tuhan. Dia itu kita peringati hari kelahirannya. Dia terang dunia yang bercahaya. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan, harus terus berjalan, tinggal dan mengalami Tuhan. Jangan hanya tahu. Kasih tahu lagi ke temannya, jangan hanya tahu. Harus mengalami. Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya ulang ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Arti kata sedang itu artinya itu bukan kemarin, bukan juga besok, tapi sekarang. Terang itu sedang, artinya terang itu sekarang ada di sini. Terang yang bagaimana? Itu terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Ada terang palsu, ada terang buatan, ada terang KW. Biasanya kalau yang KW itu tampilan pertamanya itu cantik. Tapi lama-lama luntur, lama-lama mulai kobas, lama-lama mulai hilang kecantikannya. Biasanya KW begitu. Makanya kalau ibu-ibu di sini suka cari berburu yang namanya barang original itu wajar. Karena original itu barangnya akan bertahan lama, bagus. Tapi kalau kita beli KW, nanti kalau beli baju misalnya, ini bagus, harganya murah. Pertama kita beli kainnya nampaknya kilau-kilauannya cantik. Tapi ketika kita cuci, air rendaman kita jadi warna merah. Kenapa? Karena ini KW. Dan semua jeli-jelinya mulai luntur. Dan hari kedua kita pakai baju tadi tidak lagi merah. Merahnya tidak menyala, merahnya sudah mulai pudar. Kenapa? Ini KW. Ini original. Tuhan bilang ada terang yang tidak original. Ada terang yang palsu. Ada terang buatan. Ada terang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi Tuhan dia bilang terang itu sudah datang dan terang itu sungguh-sungguh. Itu bukan KW, itu bukan buatan, itu bukan palsu. Bapak Ibu, kita sudah temukan terang yang sesungguhnya. Kita sudah berjumpa dengan terang yang sesungguhnya. Siapa dia? Yesus Kristus yang di bulan ini kita rayakan dalam perayaan Natal. Kita sudah berjumpa dengan terang yang sesungguhnya. Biasanya kalau sudah akhir tahun begini, mungkin tahun lalu juga pengalaman kita ada yang begitu. Banyak orang yang sudah mulai ambil kertas, lalu dia buat listnya. Dia tulis nomor 1, tahun 2022 saya mau punya ini gitu. Tahun 2022 saya mau punya kereta. Tahun 2022 saya mau selesai S1. 2022 saya menikah, misalnya yang belum menikah ya. Lalu tahun 2022 anak saya sudah dapat pekerjaan, biasa begitu. Tapi saya mau mengajak kita semua hari ini, di dalam kita belajar bagaimana kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Marilah hari ini kertas yang itu dikosongkan semua, lalu bawa kertas kosong sama Tuhan. Tuhan, aku bawa kertas kosong. Aku tidak mau mengisi kertas ini dengan apa yang ku mau. Apa yang ku pikir bagus. Tapi aku mau belajar Tuhan, ini akhir tahun. Aku mau isi dengan apa maunya Tuhan. Berdoalah, Tuhan mau apa buatku di 2022. Apa yang aku harus kerjakan. Kemana aku harus melangkah, pekerjaan apa yang harus ku kerjakan. Kuliahku bagaimana, keluargaku bagaimana. Bawa kertas kosong itu jangan isi dulu. Kertas kosong itu bawa sama Tuhan.
Biarkan Tuhan yang mengarahkan kita supaya sepanjang tahun ini benar-benar kita bisa alami Tuhan, bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ayat 10 di Yohanes tadi, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau kita renungkan ayat ini, dia ada dalam dunia. Dunia ini diciptakan oleh dia, tapi dunia ini gak kenal sama penciptanya. Sedih ya. Ada orang yang menciptakan kita, ada pribadi yang cipta kita, tapi kita gak kenal siapa penciptanya. Itu makanya saya rindu sekali menyampaikan firman ini bagi kita. Janganlah kiranya kita hanya sampai tahu, tapi tidak mengalami, tidak mengenal Tuhan. Saya definisikan mengalami Tuhan itu adalah suatu momen yang pada akhirnya kita akan semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saya alami Tuhan, saya pasti semakin kenal Tuhan. Kalau kamu alami Tuhan, kamu pasti semakin mengenal Tuhan. Contohnya begini di kitab Kejadian ya. Kejadian adalah kitab pertama di Alkitab ya. Setelah manusia diciptakan, Tuhan setelah semua ya diciptakan, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada tumbuhan, ada matahari, hewan-hewan, semua sudah diciptakan. Lalu pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan siapa? Manusia, Adam dan Hawa. Siapa yang berinisiatif menciptakan Adam dan Hawa? Tuhan kan. Kita tidak pernah request. Hewan-hewan juga gak bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah ciptakan manusia supaya ada kasih nama kami. Hewan gak pernah ngomong. Atau tumbuh-tumbuhan pun bilang, Tuhan ciptakanlah manusia. Tidak. Yang inisiatif ciptakan manusia, Adam dan Hawa itu Tuhan. Apa maksud Tuhan? Ya maksud Tuhan ini tadi supaya apa? Kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan khusus dengan Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan. Itu makanya kita diciptakannya segambar dan serupa. Kenapa dia gak ciptakan harimau segambar dan serupa dengan dia? Lalu kenapa dia ciptakan kita segambar serupa dengan dia? Karena Tuhan tidak mau dia punya hubungan dengan harimau sama seperti dia mau punya hubungan dengan kita. Kita ini punya tujuan khusus. Ada inisiatif Tuhan yang luar biasa menciptakan saya, menciptakan saudara. Supaya apa? Kita memang bisa benar-benar mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan. Lalu kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa? Dia makan buah pohon yang Tuhan bilang jangan makan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu Adam dan Hawa makan. Setelah Adam dan Hawa makan, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ngomong ke hewan-hewan, tahu nggak? Kami tuh udah bohong, udah dosa. Kami udah tahu banyak hal. Enggak. Biasanya wajarnya seperti ini, seperti Adam dan Hawa. Kalau udah salah, sudah dosa, harusnya malu dan sembunyi, itu harusnya. Tapi banyak sekarang orang udah salah, nggak tahu malu. Udah dosa, masih saja merasa nggak ada salahnya. Harus belajar ini sama Adam dan Hawa. Kalau udah salah, udah dosa, jangan ngotot. Bukan aku, masih pamer. Banyak anak Tuhan begitu. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Sembunyi mereka. Enggak layak lagi jumpa Tuhan. Sembunyi mereka. Tapi kemana kita dapat sembunyi dari hadapan Tuhan? Tidak ada satu tempat yang bisa sembunyikan kita. Mereka tidak punya inisiatif gini. Kalau kita udah salah, ayo minta maaf. Hawa, ayo bersiap kita berkemas jumpa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku udah salah. Ampuni kami. Tidak itu yang mereka lakukan. Siapa yang berinisiatif menjumpai Adam dan Hawa? Tuhan lagi. Lalu Tuhan berjalan ke taman itu, lalu dia cari. Adam, di manakah engkau?
Tuhan yang inisiatif mau menjumpai Adam dan Hawa. Kenapa? Karena begitu Tuhan itu rindu Adam dan Hawa ini mengenal Tuhan dengan baik. Dan itu yang saya mau sampaikan bagi kita, betapa Tuhan itu ingin selalu berjumpa dengan kita, supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita buka Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jadi kalau kamu bijaksana, jangan pernah bermegah karena kebijaksanaan. Firman melarang. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kalau ada kamu di sini yang kuat dalam hal apa saja, jangan bermegah dalam kekuatan. Tuhan melarang. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tuhan menganugerahkan kamu kekayaan, jangan bermegah karena kamu kaya. Tuhan melarang. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yang ini boleh kita bermegah, ada izinnya. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita nggak boleh bermegah karena kita pintar. Kita dilarang Tuhan bermegah karena kita kaya. Tuhan melarang kita bermegah karena kita kuat, tapi Tuhan menyuruh kita bermegah karena kita mengenal dan memahami Tuhan. Sungguh semuanya itu kusukai, kata firman Tuhan. Jadi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan hari ini? Bagaimana kita memahami Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Mungkin ada yang bertanya di hati begini, kapan proses pengenalan itu terjadi? Aku nggak tahu. Aku sudah ikut Tuhan lama. Aku merasa aku sudah kenal Tuhan. Tapi kalau dari ayat ini, prosesnya kapan dimulai? Aku nggak mengerti kapan aku mulai kenal Tuhan. Mungkin tidak ada yang ingat ya. Kapan, mungkin ada juga yang baru-baru, mungkin mengikut Tuhan lahir baru, mungkin masih ingat persis. Tapi yang sudah lama, kapan ya aku mulai ikut Tuhan? Dengan sederhana saya mau katakan begini, kapan kita mulai kenal Tuhan? Sejak kita mulai mau berbalik tinggalkan dosa. Sejak itu sudah kenal Tuhan. Jadi boleh diingat-ingat. Dulu kamu senang berjudi, sekarang udah gak senang. Berarti artinya sudah mulai proses pengenalan. Siapa yang buat kamu berbalik? Tuhan kan? Karena kamu kenal Tuhan, tahu kamu judi itu dosa, kamu tinggalkan judi. Berarti proses pengenalan akan Tuhan sudah mulai di sana. Dulu kamu senang cikura misalnya, sekarang udah gak senang. Artinya proses pengenalan akan Tuhan itu sudah mulai. Coba cek sekarang di hati kita. Ada berapa banyak dosa yang sudah kita tinggalkan sejak ikut Tuhan? Dulu aku masih suka tipu orang, tapi sekarang gak lagi. Satu. Dulu aku sulit mengampuni, tapi sekarang setelah ikut Tuhan, aku rasa tidak ada gunanya menyimpan dendam. Aku sudah mengampuni. Dua. Dulu aku suka iri sama saudaraku, dia diberi banyak sementara aku sedikit. Aku sedih, kecewa, aku iri dengan dia. Tapi setelah tahu firman Tuhan, aku merasa itu tidak ada gunanya. Tuhan lebih besar, lebih dari apapun, itu cukup bagiku. Aku tinggalkan iri. Tiga. Dan proses itu harus terus berjalan karena terang itu ada dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yesus mau kita itu mampu mendengar suaranya. Mampukah kita mendengar suara Tuhan? Amin ya. Dan kita harus mampu mengikut Dia. Saya mau lebih lanjut
setelah kita mampu mendengar suaranya, kita juga perlu mengenal karakter Tuhan. Ini tadi kan ada ya ayat di Yeremia pasal 9 ayat 24 tadi ya. Dia itu kasih, dia itu setia, dia itu adil, dia gak pernah lupa janji, itu karakter Tuhan. Kalau manusia kadang-kadang bisa lupa. Karena keterbatasan kita, karena umur kita sudah mulai tua, bisa saja kita lupa. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah lupa, dia Allah yang karakternya tetap bisa dipertahankannya. Banyak anak Tuhan terintimidasi oleh iblis karena kurang memahami karakter Tuhan. Makanya sampai bilang begini, entah gak laginya Tuhan ingat sama aku. Pernah kita dengar begitu ya, atau mungkin kita juga pernah bilang gitu. Atau Tuhan udah tidak peduli dengan aku, gitu ya. Kenapa kita bisa berkata Tuhan tidak ingat padaku? Padahal Tuhan bilang dia bukan manusia yang bisa lelah, yang bisa lupa janjinya. Karena kita kurang kuat memahami karakter Bapa kita. Dia gak pernah lupa. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah terlelap. Penjagamu dan penjagaku tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur sekalipun. Itu karakternya Tuhan. Tapi kenapa anak-anak Tuhan seringkali berkata, Tuhan engkau lupa samaku. Kau tidak ingat menjawab doaku. Engkau tidak mendengar seruanku, jeritanku. Karena kita kurang mengenal karakternya Tuhan. Satu kali murid-murid pergi dengan Yesus naik kapal. Ya, naik kapal. Lalu Yesus ini ambil tilam, lalu dia bawa ke buritan, tidurlah dia di atas kapal itu. Mulai kapal itu berjalan, Yesus benar-benar tidur. Benar-benar tidur ya, tidur. Sampai mereka akhirnya ada ombak besar, gelombang angin menggoncang kapal mereka. Yesus betul-betul tidur, gak dengar. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kamu sulit tidur, digoncang-goncang pun masih tetap tidur, nah belajar sama Yesus. Karena ada banyak anak Tuhan masalahnya sekarang bukan apa, gak bisa tidur. Apalagi kalau udah dibangunin, udah sulit tidur gitu kan. Belajar sama Yesus, gimana caranya ya. Yesus udah goncang-goncang. Dan kalau orang di kapal Bapak Ibu, ada goncangan keras, gak mungkin teriaknya gini, Petrus, mana gayung tadi? Gak mungkin gitu. Pasti dia bilang, Petrus, mana gayung? Gitu ya, kurang cepat pasti. Lambat kali, pasti begitu. Gak ada orang, sorong kan itu nak, itu sih dibuang kan itu. Gak ada. Kalau namanya udah goncangan keras, semua itu panik. Tapi Yesus gak bangun. Yesus gak pura-pura loh kayak kita. Kadang-kadang kita kan dengar gitu, pula-pula aja gak dengar kan. Kita pura-pura tidur lalu ditanya, gak dengar kan? Enggak. Kenapa gitu ya? Yesus nggak kayak kita gitu ya, nggak sama. Yesus itu benar-benar tidur. Sampai muridnya di ayat 38 yang bilang begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sama kan kayak kita. Guru, engkau nggak ingat jawab doaku. Gitu. Guru, kau nggak peduli kalau kita binasa. Gak mungkin lah Tuhan itu gak peduli sama mereka. Yesus juga ada di atas, dia peduli. Tapi kenapa Yesus gak bangun dan tidur? Saya pikir begini, karena Yesus itu benar-benar percaya bahwa murid ini sanggup bawa kapal sampai ke seberang dengan selamat. Saya gak bisa tidur kalau supirnya baru belajar bawa mobil dan setirin mobil pergi ke Medan, baru semalam belajar. Lalu saya naik, ini supirnya baru semalam belajar. Lalu di atas, di jalan dari Tongkoh mulai ke Medan, saya tidur lelap. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa saya bisa tidur? Saya sudah paham betul. Dia ini bisa bawa mobil, makanya saya bisa tidur. Saya bisa tidur, suami saya nyetir, karena saya percaya dia pasti bawa dengan baik, saya tidur. Makanya itu sering yang jadi masalah kami, kalau saya ngawani dia Natal, bukan ngawani, saya tidur juga gitu. Tidur saya ya, karena gak tahan juga aku, udah aku buka gini, tapi udah tertutup, gak aku nampak apapun. Nah, kenapa aku bisa tidur? Karena percaya aku, dia bisa bawa dengan baik. Tapi kalau
Aku gak percaya, pasti mataku ini terus terbuka. Itu yang terjadi pada Yesus. Yesus saja percaya murid ini bisa seberangkan kapal dengan baik. Makanya dia tidur dengan nyenyak. Sering itu menjadi masalah kita. Yesus saja percaya bahwa kita sanggup lewati pencobaan, masalah dalam hidup kita. Tapi kita gak percaya kita. Yesus saja tahu kita ini sanggup, anakku ini sanggup. Anakku ini kuat, dia punya hikmat, dia bisa, dia sanggup, Tuhan saja percaya. Tapi yang sering terjadi adalah kita bilang, Yesus, Kau gak tahu aku ini lelah sekali, gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan, Kau gak lihat kelemahanku, Kau gak lihat tubuhku ini, Tuhan aku sangat lelah. Yesus saja percaya. Kasih tahu kanan kiri, Yesus saja percaya bilang. Iya, kadang kita yang gak percaya ya. Jadi berjumpalah dengan Tuhan supaya kita juga bisa mengerti karakter-karakternya Tuhan. Mengerti bahwa dia itu adil, dia itu setia, dia tidak lupa janji, dia Allah tidak pernah terlelap, dia Allah yang selalu baik bagi kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda-beda ya. Ada orang berjumpa saat didoakan di gereja. Disuruh maju ke depan, lalu hamba Tuhan tumpang tangan di atas kepalanya dan dia rebah, beb. Lalu dia merasakan suasana yang berbeda, dia seperti melayang-layang sukacita luar biasa. Sejak itu dia berubah, ada orang begitu. Tapi gak semua orang harus tumpah tangan lalu rebah. Saya pernah berdoa, ada hamba Tuhan yang dari luar negeri, saya berdoa, Tuhan aku gak pernah mengalami yang namanya rebah. Ini rahasia tapi kamu tahu, aku gak pernah namanya yang didoakan tumbang gitu, gak pernah. Sampai aku berdoa, Tuhan aku mau juga rasakan gimana rasanya tumbang. Karena kata orang kan begitu, aku gak pernah ngalami gitu kan. Nah hamba Tuhan ini kan suka bikin orang rebah gitu ya, bisa gitu bikin orang rebah, memang itu karunia. Tapi aku gak rebah, gak pernah aku rasakan rebah, didoakan tumpang tangan, gak pernah. Lalu kalau ada orang bilang datang sama Tuhan tuh rebah itu nanti berjumpa Tuhan. Seperti saya bilang tadi, dia ke Brastagi bilang banyak bunga, dia melihat dari satu sisi gak salah, tapi gak semua orang rebah dulu. Ada orang berlutut. Memang bisa berlutut, menyembah Tuhan, mengalami Tuhan bisa. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda-beda. Ada orang bandel sekali, jual narkoba. Sudah dikasih tahu bolak-balik, dinasihati oleh orang-orang yang percaya, gak bertobat. Satu kali dia bawa narkoba ini, ketangkap polisi. Ditembak kakinya. Sejak itu, iya ya, salah aku selama ini. Bertobat aku, bisa. Sana dia berjumpa Tuhan. Ada orang sulit sekali juga diajar, keras kepala. Lalu waktu dia mau nyebrang, ada kereta lewat juga, dia gak lihat, lalu ketabrak, bob, terpental beberapa meter dan dia gak kenapa-kenapa. Sejak itu dia bertobat, ada begitu. Ada orang kaya, waktu dia kaya, ayolah bergereja. Dia bilang, untuk apa? Orang gereja juga susah-susah minta sama aku, uangku banyak, ngapain aku gereja. Tapi satu kali Tuhan izinkan semua hilang, dia bangkrut. Lalu ada orang gereja, ayolah kita datang gereja. Bisa jadi setelah bangkrut jumpa Tuhan. Ada juga orang sakit, setelah sakit baru jumpa Tuhan. Tapi semua gak sama. Ada orang gak sakit, gak bandel, tidak bangkrut, dia baik dari kecil. Anak yang penurut, pekerjaannya bagus. Lalu kemudian berjumpa sama Tuhan, beda-beda. Jangan juga yang baik-baik, lalu aku kapan ya kayak gitu ya, harus juga, enggak. Ada orang memang berbeda jumpa dengan Tuhan, cara Tuhan itu beda-beda. Dia itu adalah Tuhan yang super kreatif, mengerjakan perjumpaan dengan kita asal kita buka hati. Ada orang kalau berdoa di gereja mengalami Tuhan, itu puji Tuhan. Merenungkan firman Tuhan waktu pandang alam semesta, dia berjumpa Tuhan bisa saja, beda-beda setiap orang. Tapi janganlah kita juga seperti saya tadi, saya maunya rebah ya, maunya rasakan Tuhan itu seperti apa, waktu rebah tumpang tangan saya jatuh.
Tidak harus berjumpa dengan Tuhan itu patokannya sama dengan apa yang sudah kita lihat, apa yang pernah kita lihat Tuhan lakukan dalam diri orang lain. Salah satu pengalaman bangsa Israel adalah waktu mereka mau menyeberang laut, laut itu terbelah. Itu gak pernah terjadi dimanapun, hanya bagi bangsa Israel. Dan jangan juga kami minta satu kali kamu menyeberang di Danau Toba, Tuhan belahlah laut ini. Nggak harus sama, makanya saya bilang ya, walau Tuhan bisa kerjakan, nggak harus sama. Engkau dulu kan belah laut di Israel, belah juga lah Danau Toba ini Tuhan. Nggak harus begitu. Atau kita lihat waktu Imam Elia, Nabi Elia, Tuhan kirim dia tinggal waktu itu kemarau, lalu tinggal di tepi sungai. Ada burung yang mengantar makanan buat dia. Lalu satu kali di sini ada kelaparan, lalu kami bilang Tuhan antarlah burung gagak ke sini. Kita mau cari sungai juga di mana? Duduk-duduk di sungai, nggak ada di sini. Cara Tuhan itu beda-beda ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda-beda. Tuhan kalau dulu bisa membelah lautan, sekarang Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun, membuat sungai di padang belantara. Itu Tuhan bisa kerjakan. Jadi jangan terpaku pada cara yang lama dan berharap hal-hal yang terjadi pada orang itu harus terjadi dalam diri kita. Tuhan itu super kreatif. Dia pembuat jalan. Dia spesialisnya menolong kita. Terutama saat orang lain bilang, gak mungkin sembuh penyakitmu ini. Tuhan itu greget kalau udah dengar gitu ada anak Tuhan dikatai begitu, gak mungkin kau sembuh. Lalu kita seorang anak Tuhan. Bapak kita di sorga pasti bilang, ayo anakku bangkit, semangat. Dia itu super inisiatif, tahu jalan yang harus dia pilih. Dia pembuat jalan. Kalau nilainya begini nggak mungkin lulus ini. Di sekolah mana dia bisa diterima? Kata orang dunia. Tapi Tuhan itu membuat jalan. Kalau nilaimu cuma begini saja, IP-mu cuma sekian, nggak mungkin kamu diterima di perusahaan manapun. Itu kata manusia. Tuhan itu sangat ingin membuat jalan bagi orang yang mengenal karakter Tuhan, mengalami Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dia itu pembuat jalan. Jadi ayo kita mengalami Tuhan. Tidak hanya tahu Tuhan seperti saya bilang tadi, Yesus itu adalah juru selamat. Kita tahu hari Minggu kita datang beribadah itu harinya Tuhan, kita tahu. Tapi kita harus punya kerinduan yang lebih lagi hari ini. Kalau orang lain bisa mengalami Tuhan, saya pun. Kalau orang lain bisa mengenal Tuhan, saya pun. Kalau orang lain bisa meninggalkan dosa, saya pun harus punya komitmen. Seperti saya bilang tadi, ada beda besar orang berkunjung ke Brastagi dan orang tinggal di Brastagi. Ada beda yang besar, orang tahu tentang Yesus dan orang yang mengalami Yesus. Ada beda besar antara orang yang hanya tahu Yesus dan orang yang mengalami Yesus. Bapak Ibu pilih yang mana? Mengalami Yesus. Kita tidak hanya mau tahu. Yesus itu pembuat mujizat, tahu tapi tidak alami. Bagaimana caranya? Marilah datang sama Tuhan. Tuhan yang selalu punya inisiatif. Tuhan yang selalu punya cara. Bagian kita adalah buka hati. Izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus menuntun kita. Izinkan Tuhan yang mengarahkan kita, berkata sama Tuhan, Tuhan aku ini seperti kertas kosong. Tuhan mau bawa aku kemana? Tuhan mau bimbing aku kemana? Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Jadi hari ini kiranya hari Natal minggu yang kedua ini kita kembali punya pemahaman yang baru. Kita sudah kenal Tuhan itu semuanya, tahu Tuhan. Tapi kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan. Tuhan orang lain bisa berubah karena engkau, aku pun bisa. Orang lain bisa sukacita melimpah di tengah penderitaan, aku pun mau Tuhan. Orang lain bisa bersyukur di dalam segala masa musim hidupnya, aku pun mau Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo kita semua buka hati kita sama Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, Dia pembuat jalan, Dia Allah yang berinisiatif, Dia Allah yang
tidak terbatas dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam ide-ide, dalam setiap kita.